fikum. Memang saatan. Ada saatnya kita melakukan sikap A, ada saatnya kita melakukan sikap B. Dan saat ini banyak kaum muslimin yang sudah rindu sekali untuk bisa ke tanah suci. Karena keberadaan musibah pandemi, mereka tertahan untuk bisa melakukan ihram, untuk bisa melakukan umroh selama kurang lebih berapa bulan? Sudah 8-9 bulan. Dan hampir setahun. Hampir setahun tidak ada kegiatan umroh. Sehingga banyak kaum muslimin Indonesia, dan tidak hanya Indonesia, mungkin dari negara-negara yang lain. Cuman pemerintah Saudi memberikan pembatasan dengan tujuan besar dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar, yaitu menjaga keselamatan kaum muslimin. Baik. Kemudian mulai dibuka, namun dengan persyaratan yang lebih ketat. Dan biaya mahal. Kemudian ada juga persyaratan diantaranya adalah isolasi mandiri selama 3 hari. Jika memang ini terlalu memberatkan, maka Anda bisa menunda. Kalau memang saat ini belum waktunya untuk berangkat, ya sudahlah, saya tunda di waktu yang lain. Semoga nanti setelah pandemi berakhir atau kondisi lebih normal, kita bisa berangkat dengan tata cara yang lebih fleksibel, dengan tata cara yang lebih nyaman, tidak sebagaimana dalam kondisi pandemi ini. Saatan. Saatnya ada kita berangkat, saatnya kita tunda dulu. Butuh sabar yang lebih untuk kemudian menghadapi situasi seperti ini. Termasuk diantaranya adalah musibah yang menimpa masyarakat secara internasional. Selanjutnya, jika kita tetap berangkat untuk umroh, ada pertanyaan di situ. Kemarin ada jamaah yang juga bertanya, kami isolasi di Jeddah karena tidak ada pesawat Indonesia ke Madinah. Bandara yang dibuka baru Bandara Jeddah. Lalu kami isolasi di Jeddah. Nah, ketika kami isolasi di Jeddah, butuh waktu 3 hari. Baru masuk ke Mekah. Boleh nggak selama di Jeddah itu tidak berpakaian ihram? Karena kalau 3 hari pakaian ihram terus kayak gitu, repot. Sementara nggak bisa rutenya diubah, mendarat di Jeddah, terus ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Nggak boleh. Pemerintah hanya mengizinkan Jeddah, Mekah, setelah isolasi ya. Jeddah, Mekah, kemudian silahkan setelah itu ke Madinah. Nah, kalau seperti ini nggak bisa gimana? Apakah boleh tidak berikhram? Karena repot. Berikhram itu repot sekali ya. Pakaiannya hanya seperti itu. Kalau yang bagi ibu-ibu mungkin lebih santai. Yang bapak-bapak, Masya Allah, ya, bahwa kita nggak terbiasa dengan hanya satu lapis kain, dikasih sabuk, kemudian atasnya cuma satu lapis kain. Kita nggak terbiasa dengan seperti itu. Apalagi dalam waktu 3 hari. Kalau haji, betul kita berpakaian seperti itu dalam waktu yang lebih lama. Sekarang kalau umroh, kita kadang nggak betah. Terus gimana? Coba Anda lihat. Bagaimana kondisi kaum muslimin di masa Rasulullah SAW di masa silam. Mereka tidak ada kendaraan cepat. Kecepatan maksimal perjalanan antara Mekah dengan Madinah. Mereka mengambil mikot di Bir Ali, Zulhulaifah. Mereka mengambil mikot di Zulhulaifah. Jarak antara Zulhulaifah dengan Mekah kurang lebih 450 km. Dan itu butuh waktu antara 5 sampai 1 pekan. 5 hari sampai 1 pekan. Sehingga Masya Allah ya, mereka berpakaian seperti itu jamaah selama antara 5 hari sampai 1 pekan. Dan itu bukan terus tinggal di hotel, sambil tiduran, sambil santai. Tidak. Mereka di perjalanan, di atas kendaraan tunggangan. Padahal orang yang nunggang sambil berpakaian kayak gitu jamaah, kalau panas ya kita lihat sendiri. Nanti akan lebih kepanasan. Padahal orang yang sedang ihram itu tidak boleh menggunakan tutup kepala. Padahal orang Arab kalau safar kan biasanya kepala itu dibungkus. Ya.
Mereka pakai pakai sorban dibungkuskan di kepalanya sehingga tinggal matanya saja yang kelihatan. Mereka nggak boleh pakai itu. Mereka melakukan perjalanan jauh, 450 kilo. Masya Allah. Dan itu dalam kondisi ihram tadi. Kakinya kalau dingin ya, dia bisa naik kendaraan, kakinya kan otomatis terbuka. Dalam situasi dia kedinginan, serba kekurangan. Tapi mereka bersabar dan mereka berhasil menempuh itu dengan baik. Nah, kita jauh lebih ringan. Anda berpakaian ihram di hotel, dalam kamar ber-AC, semua fasilitas lengkap. Cuman tinggal banyak diam di situ selama 3 hari. Baru sekarang bisa tawaf setelah 3 hari. Baik, karena itu jika dibandingkan dengan orang di masa silam sebenarnya nggak ada apa-apanya. Maka kalau Anda memang tetap akan melakukan umroh di masa pandemi ini dengan kondisi yang dibatasi oleh pemerintah Saudi, silahkan dilakukan dengan baik, ikuti aturan dan protokol yang telah ditetapkan. Namun, Anda tidak boleh membuka kain ihram. Tetap bersabar dalam posisi seperti itu. Meskipun nggak nyaman, Pak. Ya, karena belum terbiasa. Dia dibuat seperti itu. Kalau bau gimana? Silakan ganti boleh. Boleh ganti dengan kain ihram yang lain. Tapi kalau Anda ganti dengan pakaian seperti ini, berjahit, maka nanti Anda kena fidyah. Pelanggaran, tidak boleh. Anda harus sabar memakai pakaian ihram. Baik. Sekarang, boleh nggak masuk Jeddah dalam kondisi tidak berikhram dan nanti ikhramnya di Jeddah? Karena kan Jeddah termasuk mikot. Jeddah termasuk mikot. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan. Betul, Jeddah itu termasuk mikot. Tapi, ya, pesawat yang datang dari Indonesia, yang datang dari Yaman, ketika menuju Jeddah, mereka itu masuk wilayah mikot dulu. Kemudian baru mendarat di Jeddah. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Mekah itu berada di mana? Di selatan Madinah. Ini kalau peta kan utara selalu ke atas ya. Meskipun secara posisi jamaah, saya menghadap ke selatan ini. Papan tulis ini ada di selatan saya. Kalau Anda main ke studio ya. Ini tapi atas adalah utara. Baik. Berarti di sini Madinah. Di sini Mekah. Madinah berada di utara Mekah. Sudah? Berarti pesisirnya di mana? Pesisir berada di sebelah ini. Ini pesisir Laut Merah. Ya, saya tidak bisa gambar persisnya, tapi Anda bisa bayangkan ya. Ini pesisir Laut Merah. Pak, ini salah skalanya dan Anda bisa lihat petanya sendiri. Kurang lebih seperti ini. Ini Laut Merah. Baik. Zulhulaifah berada di atas, berada di Madinah. Kemudian di sini ada Jeddah, di sini ada Juhfa, ada Robil di sini. Kemudian Yalamlam dari selatan Mekah, Yalamlam. Yalamlam. Ini Jeddah. Ini Juhfa. Juhfa itu mikotnya penduduk Syam. Kemudian ini Robil. Robil. Kemudian di sini ada Dzatu Irq. Dzatu Irq, mikotnya penduduk Irak. Baik. Sehingga ini gambaran kurang lebih posisi mikot ya. Kalau kita kasih garis kayak gini. Ada satu lagi. Apa satu lagi mikotnya? Mikotnya bagi penduduk Najd. Namanya apa?
Mikot bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil. Saya lupa ya. Qarnul Manazil. Baik. Dan jarak masing-masing berbeda. Yang paling jauh Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Ini jaraknya dari Dzulhulaifah ke kota Mekah kurang lebih 450 kilo. Yang Lamlam dari arah selatan ke Mekah kurang lebih 130-an. 137 atau berapa gitu ya. 137 kilo. Baik. Nah, Anda yang datang dari arah selatan, nanti ketika ke Jeddah, itu nembus ini. Nembus terus ke Jeddah. Padahal Nabi SAW menetapkan mikot-mikot ini. Lalu beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hunna lahunna wali ahlihinna. Ini adalah mikot bagi penduduknya dan orang yang tinggal di sini. Wa man ata minhunna, dan orang-orang yang melintasinya. Mimman aradal hajja awil umrah, bagi siapa saja yang mau melaksanakan haji atau umrah. Sehingga siapa yang melakukan haji atau umrah, maka wajib dia sudah dalam kondisi ihram ketika masuk mikot. Jika dia masuk mikot dalam kondisi tidak memakai kain ihram, belum berikhram, wajib untuk balik. Maka kalau misalnya Anda berada di atas pesawat belum pakai kain ihram, ya. Karena kain ihramnya ada di bagasi. Kadang kan kayak gitu ya. Masya Allah, jamaah perlu diingatkan. Jika memang nanti mau mengambil mikot di atas pesawat, tolong kain ihramnya disiapkan. Wah, repot sekali Pak, di atas pesawat. Ya kalau kayak gitu dari Jakarta Anda sudah persiapan, ya. Pakai celana selutut, ya. Nggak usah dikasih celana dalam, nggak usah dikasih underwear. Celana selutut, pakai kaos oblong satu, terus pakaian ihram. Sudah? Sehingga di atas pesawat, nanti tinggal lepas-lepas satu lapis ini. Dan Anda sudah persiapan dengan kain ihram yang sudah berada di badan. Dan kami ingatkan kepada para jamaah haji maupun umroh, kain ihram itu kan biasanya baru yang dikasihkan oleh pihak travel kepada Anda. Tolong dicuci. Kenapa Pak? Apa najis? Enggak najis. Fungsinya adalah untuk merontokkan debu-debu kain itu. Ya. Saya punya pengalaman yang pertama gitu. Begitu memakai kain ihram baru, Masya Allah, debunya banyak sekali. Padahal itu di atas pesawat. Ya. Dan itu ya mungkin nanti akan ganggu pernafasan. Maka dicuci dulu, Anda rontokkan debu-debu kain itu, sehingga nanti ketika dipakai lebih nyaman. Bukan karena najis, tapi biar lebih nyaman. Sudah? Nah, makanya sebelum Yalamlam nanti akan diingatkan oleh awak pesawat. 10 menit lagi kita akan memasuki Yalamlam. Dan dulu waktu di atas pesawat saya diingatkan, 10 menit lagi akan memasuki Yalamlam. Lalu kita berihlal, labbaik Allahumma umratan. Masuklah di Yalamlam. Dan Yalamlam, dari keterangan para ulama, bentuknya adalah lembah. Sehingga dia mikot yang luas wilayahnya. Dia berupa lembah. Maka saat melintasi itu, kita diingatkan oleh awak kurang lebih 10 menit lagi. Lalu kita membaca, labbaik Allahumma umratan. Berangkat di atas pesawat. Terus di Jeddah, tinggal di sini, Anda mengisolasi selama 3 hari, tetap berpakaian seperti itu. Sabar, apa adanya. Baik. Kalau pakai selimut boleh nggak Pak ketika tidur? Silahkan. Ya, boleh. Tapi tidak boleh pakai baju, pakai celana, tidak boleh. Ya. Ada salah satu jamaah umroh ke toilet, begitu keluar sudah ganti celana. Loh, ini pelanggaran ini ya. Tidak boleh, harus bayar fidyah. Jadi tetap berpakaian seperti itu sampai nanti berangkat ke Mekah. Atau setelah mendarat di Jeddah, berangkat ke Mekah, isolasi di hotel selama 3 hari. Juga harus tetap berpakaian seperti itu. Tidak boleh ganti pakaian. Tidak boleh pakai wangian, nggak boleh pakai sabun dulu. Kalau mandi biasa tanpa sabun. Kecuali kalau sabunnya nggak wangi. Boleh, tapi kalau wangi nggak boleh. Wallahu a'lam. Ini penting untuk diperhatikan.
agar kita tidak melakukan pelanggaran. Baik, kami tidak sedang menjelaskan mikot-mikot yang lain, mungkin nanti Anda bisa baca di buku penjelasan tentang haji dan umroh. Kepentingan kita adalah bagi para jamaah haji atau umroh yang melintasi Yalamlam dan mau langsung untuk umroh, nggak boleh ke Madinah dulu. Maka begitu melintasi ini, dia harus sudah dalam kondisi berpakaian ihram dan sudah berniat untuk ihram. Baik. Dan nanti jika ada yang melanggar, seharusnya dia balik ke tempat semula, ke mikotnya, kemudian berikhram. Kalau nggak balik gimana, Pak? Kalau nggak balik, kena dam. Wajib membayar dam. Yaitu menyembelih seekor kambing. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan.